menyinggung tentang Esgar 2. Ada kendala dari segi pembangunan dan operasionalnya saat ini, Pak? Dari segi pembangunan belum ada, jadi kita mau memastikan desain di Esgar 2 ini memang fit dengan yang fase 1. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin cukup major adalah bagaimana kelayakan proyek ini harus dipastikan relevan dan juga visible untuk dijalankan. Nah, salah satu challenge yang cukup major adalah mengenai pengelolaan tailing bauxite atau limbahnya yang kita sebut red mud gitu ya. Karena ini cukup costly dan juga menggerus kelayakan di proyek Esgar ini. Karena kita coba spend di Esgar fase 1 ini kita estimasikan sekitar 200 juta US dollar. Nah, ini kita harus kelola dengan baik untuk menambah kelayakan dari proyek tersebut. Nah, ini kita sudah banyak bicara dengan Kemenko Perekonomian dan juga Kementerian Lingkungan Hidup bagaimana mengelola tailing bauxite ini agar tidak costly sehingga kelayakan nambah, dan juga bahwa tailing bauxite ini bisa dimanfaatkan. Karena sudah ada beberapa riset dan teknologi juga di luar negeri yang memang sudah memanfaatkan tailing bauxite ini. Nah, tapi di Indonesia teknologinya belum sampai nih. Ya. Gitu. Jadi kita memastikan dan kita mau selection juga calon teknologi provider, bagaimana mereka bisa nggak hanya memanfaatkan tapi mengkomersialisasi. Jadi malah kita bisa jual. Gitu, jadi tambah kelayakan proyek ini. Nah, ini yang salah satu major factor yang harus kita kelola dan kita harus solving untuk Esgar fase 2 ini. Oke, berarti sejauh ini problem ini belum menemukan solusinya? Saat ini belum. Jadi ini masih jadi biaya di cost structure-nya, di financial modelnya proyek Esgar fase 1, sehingga kita harus kelola tadi gitu. Karena dengan 200 juta US dollar ini kan cukup berimpact besar ya terhadap kelayakan proyek. Nah, ini masih karena isunya masih di situ. Nah, kita nggak mau ada isu yang sama ketika kita melakukan pembangunan atau menjalankan proyek di fase 2 tersebut. Oke. Kami juga baru mendapatkan informasi bahwa Inalum akhirnya kini menjadi bagian dari Danantara atau berada di dalam Danantara. Nah, ini arahannya seperti apa dan tujuannya apa untuk ada di bagian dari Danantara ini? Oke, mungkin kita masuk ke konsep Danantara adalah bagaimana Danantara ini mengkonsolidasikan aset seluruh badan usaha milik negara. Salah satunya ada grup Mind ID dan Inalum di situ. Nah, Bapak Presiden dan juga CEO Danantara, Bapak Rosan, ingin mengoptimalkan aset-aset BUMN ini agar memberi kontribusi lebih kepada negara dalam konteks mungkin dividen dan juga peningkatan serapan investasi dari dalam maupun dari luar. Nah, Inalum di sini kita punya rencana ekspansi, sudah masuk dalam radar Danantara, dan salah satu yang mungkin probability cukup besar kemarin setelah diskusi mungkin juga didanai oleh Danantara. Nah, tapi kita masih bicara detailnya, bagaimana project structure-nya, bagaimana participating Danantara di dalam proyek tersebut. Tapi ini sudah masuk dalam radar dan kita lagi diskusi intens untuk bagaimana menjalankan proyek ini dan memberikan nilai optimum kepada pemerintah ataupun kepada negara. Nanti proyek-proyek apa yang akan dikolaborasikan bareng Danantara, Pak? Jadi memang proyek besar kita masuk dalam radar Danantara semua, Esgar fase 2 dan juga proyek ekspansi untuk smelter aluminium. Kemarin meeting awal general information mengenai proyeknya sudah kita sampaikan, estimasi total investasi, kemudian timelinenya, dan kemudian objektif background kenapa kita harus membangun smelter ini dan refinery tahap 2 ini kita sudah jelaskan, dan sepertinya teman-teman di Danantara timnya juga sudah aware bahwa kebutuhan ini cukup kritikal untuk industri aluminium. Jadi ini harus segera didorong, direalisasikan, dan tentu disupport dari funding ataupun nanti structure yang kita sepakati dengan Danantara. Nah, ini perlu diskusi yang mendalam karena target kita beroperasi di tahun 2028. Dan construction ini butuh 2 sampai 2,5 tahun. Kita juga di industri aluminium, Inalumnya sendiri tidak ingin kehilangan momentum. Karena lewat dari 2008 mungkin landscape marketnya sudah berbeda lagi. Kita tahu bersama sekarang geopolitics, geoeconomics jadi lagi seru-serunya. Jadi kita di sini wait and see, kita sudah siapkan juga skenario investasinya, plan A, plan B, dan ada beberapa plan bagaimana nanti ketika geopolitics, harga indeks ini turun naik. Jadi kita antisipasinya, mitigasi resikonya kita sudah lengkap. Tinggal kita finalkan bentuk investasinya, skema investasinya, sehingga optimum untuk Inalum tidak kehilangan bisnis momentum di industri aluminium dan tetap jadi pemain utama di dalam domestik dan mulai masuk ke global dan juga memiliki nilai
kontribusi optimum juga untuk Danantara dan negara, karena kita juga mau dukung nih programnya Pak Prabowo untuk yang growth of economy 8% tersebut. Ya. Menarik Pak, kalau kita berbicara tentang geopolitik, perang dagang, apa sih possibility yang mungkin terjadi kalau memang perang dagang itu nantinya betul-betul diterapkan ke Indonesia, dan bagaimana dampaknya ke sektor aluminium? Untuk industri aluminium sendiri tentu ini akan ada shifting di beberapa negara tujuan atau market. Yang tadinya US adalah salah satu tujuan utama untuk market aluminium, tapi karena tarif impor yang diberlakukan, mungkin akan ada substitusi market. Diversifikasi market. Exactly. Dan salah satu market yang sangat promising atau menjanjikan itu adalah Indonesia. Karena domestic consumption kita terhadap aluminium itu sangat tinggi, 1 juta sampai 1.200.000. Sedangkan kapasitas Inalum sendiri yang sekarang satu-satunya masih sekitar 275.000 dan akan bertambah sampai 300.000. Nah, smelter-smelter dari private sector baru akan construction juga. Artinya untuk saat ini kebutuhan di domestik ini masih sangat tinggi, sedangkan kemampuan produksi domestik masih sangat rendah. Nah, jadi mungkin butuh 2-3 tahun benar-benar untuk mengisi aluminium domestik ini dengan produk kita sendiri. Nah, artinya Indonesia akan jadi sasaran market baru untuk aluminium global. Nah, ini di satu sisi jadi ancaman buat Inalum sendiri atau produsen domestik sendiri. Karena takut tidak bisa memenuhi kebutuhan. Betul, impor akan semakin banyak masuk dengan harga yang lebih kompetitif. Gitu ya. Jadi Inalum harus tetap kompetitif atau semakin kompetitif karena global akan semakin melirik Indonesia sebagai secondary market setelah US menaikkan tarif impor. Nah, ini di Indonesia juga kita harus ngobrol banyak dengan beberapa regulator bagaimana regulasi mengenai TKDN, bagaimana pengaturan impor aluminium agar produsen aluminium di Indonesia tetap survive dan juga kompetitif dan bisa menyediakan aluminium untuk domestik dengan harga yang baik dan juga bisa diserap oleh domestik. Iya, dan poin TKDN itu adalah poin yang memang dibawa untuk negosiasi. Akan ada beberapa sektor yang dilakukan relaksasi. Mungkin itu akan terdampak atau tidak, Pak? Pasti akan terdampak. Sedikit banyak akan terdampak. Mungkin kita di internal ngebagi ada yang memang direct impact kepada Inalum atau aluminium industri di Indonesia, ada yang indirect. Contoh yang indirect adalah beberapa customer kita yang artinya ada di downstreaming yang memproduksi mungkin ekstrusi, kerangka yang ada di rumah-rumah, apartemen dan building, dan juga mungkin produsen velg, itu yang mereka direct impor ke US. Jadi kita nggak direct impact, gitu. Mereka yang biasa ekspor ke US sekarang terimpact, sehingga jualan mereka mungkin agak terganggu sedikit atau berkurang sedikit, sehingga pembelian ke Inalum juga sedikit agak terhambat. Gitu ya, mereka akan wait and see juga. Nah, itu indirect impact. Nah, kita terus wait and see dan internal juga terus melakukan penguatan secara internal, menyediakan beberapa skenario sehingga kita siap. Kemarin harga elemen sempat turun ketika ada tarif impor terus, tapi sekarang merangkak 1-2 minggu belakang ini naik lagi. Jadi mulai pulih kembali seperti yang kita harapkan. Kembali lagi ke soal pembiayaan ataupun kolaborasi yang akan dilakukan dengan Danantara. Apakah ekspansi menjadi salah satu program yang juga akan dipantau atau dikolaborasikan dengan Danantara, Pak? Ya, kita bersama Mine ID kemarin sudah sampaikan ini adalah proyek strategis di Inalum dan grup Mine ID. Proyek yang nilainya juga cukup masif. Kita sudah sampaikan, sudah masuk radar, sedang dikelola informasinya, sedang dilakukan deep dive oleh teman-teman di Danantara. Dan most likely ini salah satu quick win juga dari Danantara kemarin disampaikan karena melihat bagaimana industri aluminium ini juga jadi kunci. Kemudian cita-cita pemerintah untuk swasembada aluminium ini juga harus didorong. Pembiayaan yang kuat, salah satunya dari Danantara ini. Nah, harapannya mungkin dalam beberapa bulan ini kita bisa finalisasi structure bagaimana Danantara bisa participating entah dalam bentuk equity atau pinjaman atau semua structure skenario kita sedang siapkan dan sedang deep dive dengan teman-teman Danantara. Harapannya semester 2 kita bisa close sehingga sesuai rencana tahun depan construction kita bisa mulai dan 2028 tetap beroperasi. Kalau berbicara tentang ekspansi, sebenarnya ini nggak hanya tentang penjualan, tapi juga tentang pengolahan dan eksplorasi bauksit di luar negeri. Apa yang bisa dijabarkan terkait hal ini? Jadi sempat ada diskusi di internal juga, kalau dalam konteks pengelolaan korporasi, untuk growth ini kita harus investasi.
Ya, untuk berkembang ini kita harus investasi. Nah, investasi itu bisa dilakukan dengan cara sendiri atau kita membangun fasilitas atau smelter sendiri atau kita berkolaborasi dengan smelter, let's say entah di domestik ataupun di luar negeri. Nah, ini salah satu quick win agar apa yang kita lakukan dalam bentuk misalnya penyertaan equity di tambang ataupun di fasilitas processing luar negeri ini langsung berimpact ke laporan keuangan kita. Nah, ini kita explore nih, nggak hanya di domestik aja, kita juga akan shifting untuk memperluas market di internasional. Ini kan bauxit ada di Gini, ada di Australia dan lain-lain, kita sedang explore. Ada nggak kira-kira tambang bauksit atau fasilitas processing yang sedang develop juga, kita bisa masuk sehingga sama-sama kita bisa grow dan juga kita bisa membangun dan memberikan kebutuhan aluminium yang sesuai dengan pasar. Oke. Dan saya juga ingin tahu kontribusi Inalum terhadap pendapatan negara melalui PNBP atau royalti atau juga pajak sejauh apa ke pemerintah daerah ataupun pusat, Pak? Oke, mungkin saya mulai dari daerah dulu. Jadi kontribusi kita dari tahun 2021 sampai ini tumbuh terus, gitu ya. Ini sejalan dengan alokasi fokus ke anggaran kita juga dan juga produksi kita yang terus naik. Artinya ketika produksi kita naik, penjualan kita naik, laba kita naik. Artinya kita bisa alokasi anggaran yang lebih dan juga kontribusi pajak dengan penjualan yang naik ini tumbuh di daerah ataupun pusat. Jadi kita fokus di daerah pajak terhadap pajak air permukaan karena kita memanfaatkan permukaan air Danau Toba untuk seluruh operasi kita melalui PLTA. Terus kemudian ada pajak penerangan dan jalan, ini jumlahnya juga masif dan tumbuh tiap tahun. Nah, untuk pajak-pajak lainnya kita juga karena ekspor, kita juga kontribusi di situ, ada devisa hasil ekspornya dan segala macam. Jadi cukup masif dan tumbuh tiap tahun. Oke, bagaimana kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal? Ya, untuk penyerapan tenaga kerja mungkin dari Kuala Tanjung sendiri atau tempat kita beroperasi sekarang, kita sudah serap kurang lebih sekitar 4.000. Nah, ini kan kita terus nambah nih kapasitas produksi. Dengan menambahnya kapasitas produksi, tenaga kerja juga harusnya bertambah. Jadi nggak berhenti di 4.000, kita harapkan kita bisa lebih serap. Dan mungkin ke depannya yang jadi PR bersama adalah bagaimana nggak cuma menyerap, tapi kita menyerap dengan kualitas SDM yang baik. Ya. Nah, ini tugas bersama mungkin dengan pemerintah daerah dan pusat, bagaimana ketika ada kebutuhan di industri atau di perusahaan ini kita disediakan dengan profil kompetensi orang-orang yang baik, yang siap bersaing, siap bekerja sehingga ini bisa mendukung perkembangan industri. Oke, kita udah di pertengahan kuartal kedua, bagaimana perjalanan Inalum sampai dengan kuartal kedua di 2025 ini? Kuartal kedua di awal tahun ritmenya atau kita bicara market hampir sama dengan landscape di akhir 2024. Jadi harga indeks LME aluminium di 2 bulan pertama ini kita masih menikmati karena masih di angka 2.500-2.600. Kemudian ada gejolak sedikit dan biasanya memang tren itu terjadi setiap tahunnya. Jadi after kuartal 1 menyambut kuartal 2 itu indeks sedikit turun. Tapi kita sudah analisis dan kita sudah coba mengerti polanya, kita sudah bersiap juga di internal. Jadi sampai kuartal 2 di 2025 ini produksi dan penjualan kita masih di atas dari target yang kita rencanakan. Nah, ini kita harus jaga terus. Kemudian fokus kita juga di proyek strategis. Jadi saya rasa dengan kehadiran alumina dari Borneo Alumina Indonesia ini juga menambah competitiveness, profitability kita harapkan meningkat. Kemudian ada beberapa hal dalam konteks proyek strategis tadi, kita nggak cuma di domestik tapi coba kita cari di internasional. Jadi secara produksi, penjualan dan kinerja keuangan kita masih di atas apa yang kita rencanakan dan harapannya ritmenya terus berjalan sehingga kita bisa terus perform dan berkontribusi. Dari apa yang semua sudah dievaluasi, apalagi yang akan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2025, Pak? Jadi challenge yang paling besar sampai akhir tahun adalah di sisi supply chain. Jadi bagaimana kita mempunyai supply chain yang resilient atau yang kuat dan juga agile dalam artian dengan segala dinamikanya kita harus siap. Nah, salah satunya adalah di bahan baku. Kita coba sudah mitigasi dengan proyek dari BAI, kemudian bahan baku yang impor kita coba melakukan long term contract agreement juga agar kita punya supply konsistensi dan juga supply guarantee dari pemasok untuk memproduksi aluminium kita. Di sisi lain penjualan kita terus agresif, kita tetap jaga nggak hanya kita isi domestik,
fulfillment di aluminium, tapi kita juga ke ekspor. Karena dirasa penting kita harus punya footprint di sana sebelum kita ekspansi. Sehingga ketika waktunya ekspansi, kita tinggal melanjutkan. Kita nggak mulai dari nol lagi. Jadi kita juga tetap jaga ritme penjualan domestik dan juga ekspor, supply chain kita perkuat, kita anticipating dengan beberapa skenario dan beberapa aktivitas operasi kita terus lakukan efisiensi di gejolak industri ini sehingga harapannya 2025 kita lebih baik daripada tahun sebelumnya juga. Oke.